Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 4 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom. Judul renungan tanggal 4 Juni tahun 2026, kesepian yang tidak terkatakan. Ayat yang terdapat dalam Yesaya 63 ayatnya yang ketiga. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Melalui masa kanak-kanak, remaja, dan kedewasaan, Yesus berjalan sendirian. Dalam kemurnian dan kesetiaannya, Ia menginjak tempat pemerasan anggur sendirian, dan dari bangsa-bangsa tidak ada seorang pun bersamanya. Ia memikul beban tanggung jawab yang dahsyat untuk keselamatan manusia. Ia tahu bahwa kecuali ada perubahan yang tegas dalam prinsip dan tujuan umat manusia, semua akan binasa. Inilah beban jiwanya, dan tidak ada yang dapat menghargai beban yang bertumbuh padanya. Sepanjang hidupnya, ibu dan saudara-saudaranya tidak memahami misinya. Bahkan murid-muridnya tidak memahami dia. Ia telah berdiam dalam terang kekal sebagai yang satu dengan Allah, tetapi kehidupannya di bumi harus dijalani dalam kesendirian. Sebagai yang satu dengan kita, ia harus memikul beban kesalahan dan kesengsaraan kita. Yang tanpa dosa harus merasakan malu karena dosa. Pecinta damai harus berdiam dengan perselisihan, kebenaran harus tinggi dengan kepalsuan, kemurnian dengan kekejian. Setiap dosa, setiap perselisihan, setiap nafsu yang menajiskan yang dibawa oleh pelanggaran adalah siksaan bagi rohnya. Ia harus menempuh jalan itu sendirian. Ia harus memikul beban itu sendirian. Padanya yang telah melepaskan kemuliaannya dan menerima kelemahan manusia, penebus dunia harus bertumpu. Ia melihat dan merasakan semuanya, tetapi tujuannya tetap teguh. Pada lengannya bergantung keselamatan umat manusia yang telah jatuh, dan ia mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan kasih yang maha kuasa. Kesepian Kristus, terpisah dari istana-istana surgawi, menjalani kehidupan kemanusiaan, tidak pernah dipahami atau dihargai oleh para murid sebagaimana seharusnya. Ketika Yesus tidak lagi bersama mereka mulai melihat bagaimana mereka seharusnya menunjukkan perhatian kepadanya yang akan membawa kegembiraan pada hatinya. Kekurangan yang sama terlihat jelas di dunia kita saat ini. Tapi hanya sedikit yang menghargai semua yang Kristus berikan kepada mereka. Jika mereka menghargainya, maka kasih karya yang besar, Matius 26 ayat 6-13, akan dinyatakan. Pengurapan akan diberikan dengan bebas. Tidak ada yang dianggap terlalu mahal untuk diberikan kepada Kristus. Tidak ada penyangkalan diri atau pengorbanan diri yang terlalu besar untuk ditanggung demi Dia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus,
Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan yang sangat besar, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Namun, perjalanan itu tidak ditemani oleh seorang pun yang benar-benar memahami penderitaan dan tanggung jawabnya. Sejak awal pelayanannya hingga ke salib, ia sering berjalan sendirian. Kesepiannya bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tetapi karena tidak ada yang sepenuhnya mengerti misi dan beban yang ia pikul demi keselamatan manusia. Hal ini diungkapkan oleh pemazmur di dalam ayat inti renungan malam ini, Mazmur 63 ayat 3 berkata, "Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku." Salah satu penderitaan terbesar Yesus adalah tidak dipahami oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Orang tua tidak mengerti misinya ke dunia ini, dan saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 5. Bahkan murid-murid yang setiap hari bersamanya masih sering gagal memahami ajaran dan misinya. Hal ini menunjukkan bahwa kesepian bukan sekedar tidak adanya teman, tetapi tidak adanya pemahaman terhadap pekerjaannya yang menanggung beban dosa dunia ini. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Yesus hidup tanpa dosa, tetapi ia memilih menanggung akibat dosa seluruh dunia. Ia melihat penderitaan, kebencian, perselisihan, dan kerusakan yang dihasilkan oleh dosa. Semua itu menusuk hatinya. Tidak ada orang yang dapat sepenuhnya memahami beratnya beban tersebut. Karena kasihnya kepada kita, ia rela memikul semuanya agar manusia memperoleh pengampunan dan kehidupan kekal. Pada lengannya bergantung keselamatan umat manusia yang telah jatuh. Dan ia mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan kasih yang maha kuasa, yaitu Bapanya. Yesus tetap setia walaupun sendirian. Dengan doa yang sungguh-sungguh, Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapanya. Alkitab di dalam Lukas 22 ayat 42 berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Ini adalah doa Yesus di Taman Getsemani, di mana dia bergumul dengan sangat berat, tetapi tetap memilih menurut kehendak Bapanya. Kesetiaan Kristus mengajarkan kepada kita bahwa penurutan kepada Allah menuntut pengorbanan, namun menghasilkan kemenangan rohani yang besar. Para murid hidup dekat dengan Yesus setiap hari, tetapi seringkali mereka tidak menyadari sepenuhnya betapa berharganya kehadirannya. Sebaliknya, Maria menunjukkan kasih yang mendalam dengan memberikan yang terbaik yang dimilikinya bagi Yesus. Di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, Alkitab menceritakan, saat itu para murid dan tamu-tamu di rumah Simon tidak memahami tindakannya, bahkan menganggapnya berlebihan. Namun setelah Yesus pergi, para murid menyadari bahwa Maria telah melakukan hal yang benar. Mereka tidak lagi mempersalahkannya, melainkan menyadari bahwa mereka sendiri telah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kasih dan penghormatan yang sama kepada guru yang mereka kasihi. Kisah ini mengajarkan bahwa hanya sedikit orang yang benar-benar menghargai betapa pentingnya Kristus bagi hidup mereka. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 565, paragraf 2 berkata, "Setelah mereka mengetahuinya kemudian, mereka pun mengerti tentang banyak perkara yang sebenarnya dapat mereka lakukan bagi Yesus sebagai pernyataan kasih dan terima kasih dari hati mereka, sementara mereka dekat
kepadanya. Ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, dan mereka sesungguhnya merasa sebagai domba-domba tanpa gembala, maka mulailah mereka melihat bagaimana mereka dapat menunjukkan perhatian kepadanya yang akan menggembirakan hatinya. Mereka tidak lagi menyalahkan Maria, melainkan diri sendiri. Oh, kalau saja mereka dapat menarik kembali celaan mereka, serta anggapan mereka bahwa orang miskin lebih layak menerima pemberian itu daripada Kristus. Mereka sangat merasakan teguran itu ketika mereka mengeluarkan tubuh Tuhan yang sudah dilukai itu dari kayu salib. Apa hubungan perbuatan Maria dengan penyesalan para murid? Perbuatan Maria dan penyesalan para murid dihubungkan oleh satu hal, kesempatan yang tidak akan kembali. Maria mengungkapkan kasih, penghormatan, dan pengabdiannya kepada Yesus selagi ia masih bersama mereka. Sementara para murid baru menyadari sepenuhnya betapa berharganya Yesus setelah mereka kehilangannya. Kesadaran itu membawa penyesalan yang dalam dan kesepian yang tidak terkatakan. Bukan hanya karena kepergian Yesus, tetapi juga karena mereka merasa telah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kasih yang lebih besar kepadanya. Tindakan Maria menjadi pelajaran bahwa kasih yang sejati tidak menunggu saat yang lebih baik, melainkan dinyatakan ketika kesempatan masih ada. Karena itu, pertanyaannya bagi kita adalah, adakah sesuatu yang terlalu mahal untuk diberikan kepada Yesus? Dan adakah kita rela menyangkal diri dan pengabdian yang tulus kepadanya seperti yang dilakukan oleh Maria? Walaupun Yesus kesepian dan sendirian menanggung beban dosa, namun tidak membiarkan murid-muridnya atau pengikutnya hidup dalam kesepian dan kesendirian. Yesus mengirimkan Roh-Nya untuk menolong mereka. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tidak ada kesepian yang lebih dalam dan tidak terkatakan daripada kesepian yang Kristus alami di jalan pengorbanan. Namun, ia rela menjalaninya agar kita tidak pernah berjalan sendirian tanpa pengharapan. Karena itu, respons yang paling tepat adalah mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Dia telah berjanji menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati atau hidup kita. Sesungguhnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, katanya di dalam Matius 28 ayat 20. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa betapa berat beban yang Yesus tanggung untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Tidak ada yang memahami penderitaan dan kesepian yang dialaminya ketika berada di dunia ini. Namun, kami tidak dibiarkannya menanggung beban penderitaan dan kesepian. Dia berjanji menyertai kami yang percaya kepadanya sampai akhir zaman melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati atau hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami berjalan menurut kehendak Bapa, hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini
Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.